Pernah nggak sih kalian berpikir kalau bangsa jin itu bisa menikah dengan manusia dan memiliki keturunan manusia setengah jin? Menurut beberapa riwayat dikatakan bahwa Ratu Balkis adalah keturunan jin. Konon bentuk tubuhnya pun berbeda dari wanita pada umumnya. Ratu Balkis memiliki tanda-tanda khusus yang menunjukkan asal-usulnya yang setengah jin. Salah satu tanda yang sering disebut adalah kakinya yang berbulu lebat dan telapak kaki yang menyerupai keledai, yang ditutupi dengan keindahan dan pakaian yang megah sehingga tidak terlihat oleh mata biasa. Bentuk fisik yang tak lazim ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai asal-usul Ratu Balkis. Apakah benar Ratu Balkis memiliki darah jin? Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang asal-usul Ratu Balkis. Jadi jangan di-skip karena kamu akan kaget mendengar faktanya. Ratu Balkis terkenal dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan jin. Menurut beberapa riwayat, Ibu Balkis adalah seorang jin yang menikah dengan raja dari manusia. Oleh karena itu, Balkis dianggap memiliki darah campuran manusia dan jin yang memberinya kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa dia memiliki kemampuan supranatural yang membantunya dalam pemerintahannya. Ratu Balkis juga dikenal sebagai Ratu Sheba, ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Saba, sebuah kerajaan yang makmur di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Balkis terkenal akan kebijaksanaan dan kekayaannya yang luar biasa. Kerajaan Saba dikenal sebagai pusat perdagangan yang sangat maju dan kaya pada zamannya. Lalu kenapa dinamakan Kerajaan Saba? Nama Saba sendiri konon berasal dari nama raja pertama Kerajaan Saba, yaitu Saba bin Yasjib bin Yab. Namun ada beberapa pandangan lain dari ahli sejarah Islam yang mengatakan bahwa kata Saba mungkin berasal dari nama sebuah tempat di wilayah tersebut. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Saba adalah nama seorang wanita. Perbedaan pendapat ini akhirnya dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dalam hadis. Riwayat Farwah bin Musaik, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah dia nama sebuah tempat? Ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita. Tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Saba. Adapun yang menempati wilayah Yaman mereka adalah Madej, Kindah, Alazd, Al-Asariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lam, Judzam, Amilah, dan Ghassan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari riwayat tadi sudah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW bahwa asal mula nama Saba berasal dari raja pertamanya, yaitu Saba bin Yasjib bin Yab. Salah satu dari 6 anak Raja Saba yang tinggal di Yaman ini, kemudian memiliki keturunan yang menjadi raja besar bernama Syarahil. Raja Syarahil inilah yang diyakini sebagai ayah dari Ratu Balkis. Meskipun ayah Ratu Balkis adalah seorang raja yang terkenal, ada beberapa tafsir lain yang menyebutkan bahwa ibu Ratu Balkis adalah dari bangsa jin. Oleh karena itu ada asumsi bahwa Ratu Balkis manusia setengah jin. Namun benarkah demikian? Bukankah manusia diciptakan dari tanah sedangkan jin dari api? Salah satu alasan yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis adalah manusia setengah jin berasal dari riwayat Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis terkenal pada masa Rasulullah. Bunyi hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Jami' Us-Saghir menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, salah satu dari orang tua Balkis adalah dari bangsa jin. Selain itu ada riwayat lain yang mendukung asumsi ini. Dalam sebuah peristiwa dikisahkan bahwa ketika Ratu Balkis berkunjung ke istana Nabi Sulaiman, ia terkejut melihat keindahan istana tersebut.
Ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, ia melihat lantai yang tampak seperti kolam air jernih. Sebenarnya lantai itu terbuat dari kaca bersih yang memantulkan cahaya, sehingga menciptakan ilusi seperti kolam air. Ratu Balkis tidak menyadari hal ini dan mengangkat pakaiannya agar tidak basah. Ketika Ratu Balkis menyingkap pakaiannya, betis kakinya terlihat. Nabi Sulaiman terkejut melihat betis Ratu Balkis ditumbuhi bulu-bulu lebat, sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita pada umumnya. Menurut riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, tumit kaki Ratu Balkis menyerupai tumit keledai, bukan seperti tumit manusia biasa. Nah, berdasarkan dua alasan tersebut, berbagai tafsir mengenai asal-usul Ibunda Ratu Balkis. Yang konon adalah seorang jin mulai bermunculan. Jadi siapa sebenarnya ibu dari Ratu Balkis? Ada beberapa versi mengenai identitas Ibunda Ratu Balkis. Versi pertama dikisahkan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Al-Qadir. Menurut cerita ini, ayah Balkis, Raja Syarahil, adalah seorang raja Yaman yang sangat gemar berburu. Pada suatu hari, Raja Syarahil pergi berburu bukan untuk mencari makanan, melainkan hanya untuk hobi dan hiburan semata. Di tengah hutan, sang raja merasa sangat kehausan, perbekalannya telah habis dan tidak ada air minum yang tersisa. Lalu raja melihat sebuah tenda tak jauh dari tempat ia berdiri. Dengan harapan mendapatkan air, Raja Syarahil segera menuju tenda tersebut. Saat tiba di depan tenda, seorang kakek keluar ari dalam tenda untuk menyambutnya. Raja Syarahil kemudian meminta minuman kepada kakek tersebut. Mendengar permintaan itu, kakek tersebut tersenyum dan segera memanggil seorang wanita untuk mengambilkan minuman yang diminta oleh Raja Syarahil. Tak lama kemudian, seorang wanita yang cantik bagaikan sinar matahari muncul dari dalam tenda dengan membawakan cangkir dari batu yakut. Riwayat ini menggambarkan betapa bersinarnya kecantikan wanita tersebut. Hingga Raja Syarahil terpesona, ia pun bertanya kepada kakek tentang siapa wanita itu. Kakek menjawab, "Dia adalah putriku." Mendengar jawaban si kakek, Raja Syarahil segera menyatakan niatnya untuk menikahi putrinya. Kakek tersebut tersenyum dan berkata, "Apakah Raja benar-benar yakin? Saya khawatir Raja akan menyesal nanti." Raja Syarahil bertanya, "Mengapa demikian?" Kakek menjelaskan, "Ketahuilah wahai Raja, kami bukan manusia, kami adalah dari golongan bangsa jin." Raja Syarahil terkejut dan kebingungan mendengar penjelasan tersebut. Namun karena telah jatuh cinta kepada wanita itu, Raja Syarahil tetap bertekad untuk meminangnya. Meskipun dengan satu syarat, ia tidak boleh bertanya tentang aktivitas atau kebiasaan aneh dari sang wanita. Semua pertanyaan mengenai hal tersebut harus disimpan hati saja. Jika Raja melanggar syarat ini, pernikahan mereka akan berakhir dengan perceraian. Raja Syarahil langsung menerima syarat itu dan akhirnya mereka menikah. Pada awal pernikahan, mereka hidup dalam kebahagiaan. Meskipun mereka berasal dari zat yang berbeda, kebahagiaan Raja Syarahil dan istrinya sangat nyata. Kebahagiaan mereka semakin bertambah saat sang istri hamil. Namun keanehan mulai muncul ketika istri Raja melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak pertama Raja Syarahil, Raja sangat gembira menyambut kehadiran putranya, yang diharapkannya akan melanjutkan keturunan. Namun rasa bahagia itu segera berubah menjadi kesedihan mendalam. Ketika sang istri membunuh bayi mereka, Raja Syarahil yang terkejut dan hancur hati melihat anaknya dibunuh oleh ibunya sendiri, merasa sangat sedih namun tidak bisa bertanya atau mencari penjelasan. Ia terikat oleh perjanjian yang telah disepakati yang melarangnya untuk menanyakan hal-hal yang mencurigakan dari aktivitas istrinya. Raja Syarahil hanya bisa menahan semua pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Beberapa tahun kemudian istri Raja hamil lagi, dan 9 bulan kemudian ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Balkis. Berbeda dengan anak laki-laki sebelumnya, kali ini sang istri tidak membunuh bayi perempuannya. Raja Syarahil sangat bahagia menyambut kelahiran putrinya. Namun kebahagiaan ini tidak sepenuhnya menghilangkan kecemasannya. Akhirnya Raja tidak dapat menahan diri dan memutuskan untuk menanyakan segala hal yang selama ini mengganjal di hatinya. Mengenai tindakan aneh istrinya, Raja Syarahil bertanya,
Mengapa sang istri membunuh anak laki-laki mereka? Bukankah putra itu meneruskan tahta raja? Mendengar pertanyaan tersebut, istri raja pun menangis terseduh dan sangat terpukul. Baginya pertanyaan itu menandakan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir, karena raja telah melanggar syarat perjanjian mereka. Sambil menangis, istri raja mengungkapkan, "Inikah balasanmu? Aku membunuh anak laki-lakimu karena engkau. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit." Dia menjelaskan kepada raja bahwa ayahnya mendengar malaikat mengatakan, "Saat putramu dewasa dia akan membunuhmu." Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang menggambarkan tentang kemakmuran kerajaannya. Oleh karena itu dia merasa bahwa perpisahan antara mereka adalah takdir yang harus diterima. Setelah pengakuan tersebut, istri raja menghilang tak pernah terlihat lagi. Kisah versi 2 yang diambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi menyajikan perspektif yang berbeda tentang asal-usul Ratu Balqis. Dalam versi ini dikisahkan bahwa ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan tersebut dikenal dengan kebiasaan buruknya, yakni memaksa istri-istri dari rakyatnya memuaskan hasratnya. Sang menteri yang merupakan ayah Balqis dikenal sebagai pria yang sangat pencemburu. Ia tak mau menikah karena takut dengan kebiasaan buruk raja. Ia takut kalau ia memiliki istri, raja akan memaksa istrinya untuk memenuhi hasrat raja. Suatu hari ketika menteri dalam sebuah perjalanan, ia bertemu dengan orang tua yang asing. Dan orang tua itu bertanya, "Apakah Tuan telah memiliki istri?" Menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya karena raja di negeri kami sering memaksa istri-istri kami untuk memenuhi hasratnya." Lalu pria tua itu menjawab, "Jika Anda mau menikahi putriku, raja tidak akan bisa memaksa." Sang menteri ragu mendengarnya dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Si pria tua itu menjawab, "Kami adalah bangsa jin dan raja Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk memaksa kami." Setelah mendengar penjelasan tersebut, menteri akhirnya setuju. Dan dari pernikahan dengan putri pria tua itu lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Balqis. Sebenarnya terdapat beberapa versi lain mengenai asal-usul Ratu Balqis yang tercantum dalam kitab-kitab sejarah. Seorang ulama terkenal asal Irak membahas hal ini dalam kitab tafsirnya, Ruhul Mak'ani, menurut hadis yang menyebutkan salah satu orang tua Balqis adalah bangsa jin. Hadis tersebut memiliki sandaran yang lemah. Kisah pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Demikian pula dengan kisah yang menghubungkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang kuat. Al-Mawardi bahkan menentang gagasan pernikahan antara manusia dan jin dan menilainya sebagai sesuatu hal yang tidak masuk akal karena keduanya berasal dari jenis yang berbeda. Manusia adalah makhluk jasmani, sementara jin adalah makhluk ruhani. Manusia diciptakan dari tanah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 14, dan jin tercipta dari api, seperti yang diterangkan dalam Surah Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan mendasar ini membuat penyatuan antara manusia dan jin itu tidak mungkin terjadi dan mustahil menghasilkan keturunan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Ratu Balqis adalah manusia sepenuhnya? Atau manusia setengah jin, atau mungkin bukan keduanya? Wallahu a'lam bisawab. Nah, gimana nih pendapat kamu? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. So stay tune di channel Islamic Stores untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Kira-kira next kita bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, jaga iman, jaga ilmu, dan tetap penasaran.